Oke, untuk ketentuan umum, ini saya sampaikan di slide berikutnya, bahwa ketentuan umum itu ada 13 hal yang disampaikan dalam Juknis BOS tahun 2021. Yang pertama yaitu penggunaan didasarkan pada RKAM yang dilaporkan. Jadi rencana kerja anggaran madrasah ini perlu kita ketahui bersama sebagai kitab kita dalam melaksanakan atau dalam pengelolaan anggaran BOS, kita harus mengacu pada RKAM. Tanpa ada RKAM, nggak mungkin kita akan melaksanakan kegiatan untuk operasional BOS ya. Yang kedua, penggunaan didasarkan pada skala prioritas dalam standar nasional pendidikan dan pembelajaran. Ini merupakan ketentuan yang kedua, bahwa kita harus dalam merencanakan anggaran tadi di RKAM ini harus terbentuk sesuai standarnya. Jadi ada standar dari 8 standar tersebut di standar nasional pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu prioritas untuk kegiatan operasional madrasah. Nah, ini juga perlu kita pahami bersama bahwa dana BOS ini pure atau murni untuk operasional madrasah, bukan untuk pembangunan fisik ya, katakanlah seperti itu. Dan yang keempat adalah madrasah yang telah menerima BOSDA atau dana BOS lainnya di sini tidak diperkenankan sama peruntukannya dengan dana BOS. Jadi harapan di sini untuk dana BOS yang sudah dianggarkan di dana BOS tidak dianggarkan kembali di dana sumber dana lainnya. Terus untuk yang kelima, ini madrasah negeri terutama yang mendapatkan DIPA, penggunaan BOS-nya itu hanya kekurangannya saja Mbak Ina. Jadi agar tidak terjadi double accounting, di DIPA sudah menganggarkan, tetapi di BOS juga menganggarkan lagi. Nah, ini kan tidak efektif nanti. Terus yang keenam, batas maksimum penggunaan honor rutin atau kegiatan maksimal 30%. Ini banyak sekali, saya yakin pertanyaan-pertanyaan di Q&A ya. Berapa sih besaran maksimum total honor yang boleh dianggarkan oleh madrasah dalam 1 tahun anggaran? Nah, ini sudah dijelaskan dalam Juknis, maksimal adalah 30%. Tetapi di poin 6 ini akan diperjelas di poin 7 Mbak Ina. Dapat lebih dari 30% sebetulnya, tetapi harus mendapatkan syarat ketentuan berlaku, yaitu mendapatkan persetujuan dari Kankemenak kabupaten kota. Dan di situ pun juga seharusnya diperjelas lagi madrasah yang menganggarkan lebih dari 30% untuk apa, terus apa namanya urgensinya untuk apa. Nah, ini harus disampaikan ke Kankemenak kabupaten kota. Dan yang kedelapan, satuan biaya yang digunakan adalah standar biaya masukan dan standar harga daerah. Ini standar biaya masukan, otomatis standar biaya masukan yang terbaru yaitu tahun 2021. Yang kesembilan, penggunaan BOS madrasah terkait konsumsi pada madrasah negeri sesuai dengan standar ketentuan berlaku. Jadi gini, Mbak Ina dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola BOS di madrasah negeri terutama dalam standar biaya masukan tahun 2021, ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan di mana akan mempertanggungjawabkan konsumsi ya, misalnya kegiatan rapat, kegiatan workshop atau apa gitu, yang menganggarkan konsumsi. Ini untuk madrasah negeri tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika menggunakan dana BOS jika pesertanya atau yang diundang itu adalah internal madrasah dan tidak melibatkan masyarakat. Tetapi ketika melibatkan masyarakat atau orang di luar penyelenggara kegiatan, bisa Mbak Ina di SPJ-kan ya. Kalau di madrasah swasta aman, karena madrasah swasta sendiri internal di madrasah tersebut sudah termasuk masyarakat. Poin 10 ini honorarium narasumber atau pemateri dapat diberikan jika dari luar penyelenggara dan dari bukan dari Kementerian Agama ya, jadi dari kementerian lainnya ini maksudnya. Jadi ketika Bapak Ibu madrasah melakukan kegiatan di situ mengundang narasumber atau pemateri, ini harus dari luar madrasah kita, jadi harus dari eksternal, bukan dari internal madrasah atau dari Kementerian Agama lainnya, bukan dari Kementerian Agama seperti itu. Poin 11 yaitu biaya paket data untuk siswa di sini maksimal 150.000 dan untuk guru maksimal 200.000. Ini sudah jelas tampak di di Juknis BOS 2021 dan kita juga mengacu pada standar biaya masukan tahun 2021.
Nah, poin 12 ini biaya sewa sesuai standar biaya masukan tahun 2021. Bahwa biaya sewa di sini untuk terutama untuk sewa kendaraan ya, ini sifatnya insidental saja. Artinya insidental itu bukan bersifat rutin, tidak dilakukan setiap hari. Jadi mengacu pada kegiatan yang ada. Misalnya ketika kita sewa kendaraan atas kegiatan tertentu lah, katakanlah mau pengiriman kontingen untuk lomba dalam rangka pengembangan potensi siswa, seperti itu contohnya. Terus poin yang ke-13, ketentuan yang ke-13 itu terkait honor kepanitiaan. Jadi honor kepanitiaan untuk kegiatan offline, pesertanya harus dari luar penyelenggara atau masyarakat dan jumlah kepanitiaan itu hanya 10%. Nah, untuk kepanitiaan yang kegiatannya online itu tidak bisa di-SPJ-kan dengan dana bos. Jadi kegiatannya harus panitia dalam kegiatan bersifat offline ya, tatap muka di sini. Dan berapa sih besaran untuk kepanitiaan tersebut? Jumlahnya harus 10% dari peserta. Nah, ini untuk komponen penggunaan sesuai dengan komitmen saya dengan Mbak Ina ini, bahwa yang kita bahas adalah komponen penggunaan dana komponen 1 sampai komponen 4 dulu ya, karena kan kita Q&A ini bertahap nanti ya. Untuk komponen pertama ini yaitu tentang komponen pembelajaran. Apa saja yang diperbolehkan untuk komponen pembelajaran? Yang pertama itu untuk penggunaan alat peraga pendidikan. Jadi dana bos diperbolehkan untuk belanja atau penggunaan alat peraga pendidikan. Yang kedua untuk dukungan pembelajaran aktif. Ini dukungan pembelajaran aktif itu luas banget Mbak Ina. Ada aktif, kreatif, kontekstual, ini seperti kegiatan kontekstual teaching and learning. Terus yang ketiga yaitu untuk remedial ya, jadi ujian ulangan itu. Terus yang keempat persiapan ujian. Nah, ini pra ujian ini diperbolehkan dengan dana bos. Yang kelima ini untuk seperti program kegiatan madrasah sehat, madrasah ramah anak. Terus yang keenam ini kegiatan berupa parenting, dan yang ketujuh yaitu media pembelajaran. Jadi pengadaan untuk media pembelajaran. Dan dalam komponen pembelajaran ini belanja apa saja atau akun belanja apa saja yang diperbolehkan? Itu yang pertama belanja bahan, belanja honor kegiatan, belanja untuk honor pelatih, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja untuk TIK atau buku digital. Terus kita pindah ke komponen yang kedua, yaitu terkait komponen untuk penggunaan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan dana bos? Ini banyak sekali sebetulnya ekstrakurikuler itu ya. Ada kreda, ada karya ilmiah, olahraga, dan sebagainya seperti tampak di slide kita. Dan syarat dari ekstrakurikuler yang diperbolehkan ini adalah ekstrakurikuler itu harus ada surat keputusan dari kepala madrasah. Jadi ketika SK tersebut tidak ada, otomatis ekstrakurikuler itu tidak legal ya, atau tidak di secara tertulis tidak ada legalisasi dari kepala madrasah. Dan kepala madrasah pun harus atau wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan itu. Nah, untuk akun belanja yang diperbolehkan yaitu terkait belanja bahan, belanja honor pelatih, dan belanja sewa. Terus yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran dan evaluasi ekstrakurikuler. Ini sebagai komponen ketiga kita. Itu juga banyak sebetulnya penggunaan dana yang diperbolehkan dalam dana bos terkait ujian ya, ujian ulangan, PAS penilaian akhir semester, PAT, UNBK, UNKP, AKM ini yang lagi tren sekarang. Terus UAMBN, USBN, dan simulasi ujian ini. Simulasi itu kalau sekarang ada TPM segala ini Mbak di tahun ini karena pandemi ini ada TPM. Terus kalau zaman kita dulu lebih ini lagi ya Mbak, ini lebih beda lagi. Terus yang kedua untuk penilaian harian tidak diperbolehkan ya, penilaian harian atau PTS ini tidak diperbolehkan dengan dana bos. Nah, belanja bahan apa saja yang diperbolehkan dalam kegiatan evaluasi ini? Yang pertama yaitu biaya transportasi, belanja bahan, honor,
Nah, honor di sini macam-macam, ada honor penyusunan soal, honor proktor, honor panitia, honor teknisi, dan honor penulisan ijazah. Dan untuk belanja honor ini tetap harus mengacu pada ketentuan umum yang di atas tadi, dan juga harus melihat juga karena kita kan kondisinya pandemi COVID ya. Kalau kegiatan selama ujian ini masih berlangsung dengan PJJ, berarti belanja honor ini juga harus menyesuaikan, kan nggak mungkin kalau misalnya selama PJJ ada honor panitia gitu kan juga tidak logis itu, sesuai dengan ketentuan umum yang disampaikan di atas tadi. Terus komponen yang keempat yaitu pengembangan potensi siswa. Yang dimaksud dengan pengembangan potensi siswa ini adalah dalam rangka kita mencari prestasi siswa ya. Misalnya kita mengantarkan anak-anak atau memberikan kesempatan anak-anak dalam mengikuti lomba, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Banyak sekali lah lomba-lomba yang bisa diraih anak-anak ya. Kalau di juknis yang disampaikan di situ seperti KSM, MAIRAS, KPI, bahkan robotik ini baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan belanja yang boleh digunakan dengan dana BOS ini juga cukup lengkap, dari belanja bahan, honor kegiatan, belanja sewa, perjalanan dinas, dan belanja non operasional lainnya. Itu saja Mbak Ina dan Pak Firdi, Pak Farman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Firdi dan Pak Farman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.